Bismillahirrahmanirrahim. Salam Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan BF Mawi. Tentunya membahas putaran burung perkutut ataupun anggungan lainnya. Ya, kali ini saya mau membahas bagaimana ya trik beternak perkutut yang baik dan bisa produksi dengan lancar, ataupun bagaimana beternak perkutut supaya dapat produksi lancar dan baik dalam pengembangannya. Oke, caranya bagaimana? Nah, sebenarnya video ini sudah saya share di awal saya pembuatan YouTube kemarin, kurang lebih 10 bulan yang lalu ya, karena usianya YouTube saya ini kurang lebih 10 bulan yang lalu. Nah, trik yang pertama adalah pola makan dulu ya. Makanan dulu diatur. Caranya bagaimana, Mas? Sudah saya ingatkan dari dulu, kalau peternak perkutut awal, alangkah baiknya beli indukan ya. Manfaat beli indukan bisa disimak dalam video-video yang saya yang lalu. Sangat banyak manfaatnya untuk peternak pemula ya, untuk peternak pemula. Ya, di sini kalau kita sudah beli indukan, kita fokus pada masalah makanan ya. Makanan perkutut terbaik seperti apa? Bisa ditengok di beranda ya. Di beranda saya ada makanan terbaik untuk peternak perkutut ya. Salah satunya adalah millet dan fur ayam ya. Untuk lebih detailnya tengok di beranda, dicari makanan terbaik untuk peternak perkutut ya. Untuk peternak perkutut ada. Setelah induan kita, perkutut kita sudah induk, usahakan fur ayam itu selalu ada ya. Usahakan fur ayam selalu ada, selain millet ya, selain millet. Nah, makanan pokok ini jangan sampai kita telat. Biasanya yang telat itu fur ayam. Nah, kalau sampai telat biasanya akan pengaruh kepada reproduksi burung perkutut kita ya. Jadi saran saya, setelah kita beli indukan untuk peternak pemula, usahakan fur ayam selalu standby seperti layaknya millet, tetapi jangan banyak-banyak. Karena apa? Kalau terlalu banyak, namanya fur ayam akan sering tumpah, dan kalau kena hujan akhirnya akan apa? Akan kena air hujan. Ini sangat merugikan ya. Kita kasih fur ayam sekiranya 2-3 hari itu habis. Loh Mas, nanti kita akan sering ke kandang no. Ya iya, memang fungsinya seperti itu, supaya kita rajin di dalam kandang. Karena itu nanti akan masuk poin di mana beternak perkutut yang baik dan produksi lancar. Oke, yang pertama ya, pola makan burung perkutut harus dijaga ya. Antara fur ayam dan millet setelah jadi indukan jangan sampai telat. Kalau belum jadi indukan, usahakan seminggu kasih 2 kali ya. Misalnya hari Minggu dikasih, sekiranya 2 hari habis, hari Kamis dikasih lagi, ataupun 1 minggu sekali. Lihat kondisi burung, lihat sikon burung ngelemak atau tidaknya. Anda yang paham dengan burung Anda sendiri, burung perkutut Anda sendiri ya, bukan burung Anda sendiri, burung perkutut Anda sendiri. Ini yang dibahas burung perkutut soalnya. Maaf, tak rokok dulu. Setelah pola makan itu terjaga seperti yang saya bicarakan tadi, jangan lupa asinan ya. Asinan sangat berpengaruh terhadap kesehatan perkutut kita ya. Ini ada cerita teman dulu, sudah saya sampaikan dalam video yang lalu. Di musim bodol, tempat teman saya itu perkututnya nggak mau produksi ya. Biasanya musim bodol antara bulan November, Desember sampai Januari, ini musim bodol. Nah, di sini teman saya main ke kandang saya pas kalau nggak salah itu bulan awal Januari. Dia heran, "Duh, Mas, tempat kamu nggak bodol perkututnya?" "Ya bodol, lihat bulunya kan." Saya lihatin di kandang. "Oh iya, loh kok masih produk?" "Loh, emang kendala?" "Loh, tempat saya itu dari bulan Oktober, November, Desember sampai sekarang belum produk." "Lah kamu pakai asinan seperti saya pakai enggak?" "Enggak." Nah, di sini jadi saya tekankan, selain makanan pokok antara fur ayam dan millet setelah indukan,
jangan lupa kasih asinan ya. Asinannya dari batu bata merah yang sudah dihaluskan seperti video yang lalu. Tutorial cara membuatnya sudah saya berikan ya. Caranya bagaimana simak di beranda. Ada di sana. Kalau nanti sempat saya kasih linknya di bawah ya. Kalau sempat. Soalnya buat video ini ya nyolong-nyolong ngomong anak. Maklum anak-anak kecil. Ya, yang asinannya jangan lupa. Asinan seperti yang saya kasih di beranda. Cara membuatnya ada di beranda. Nah, asinan ini sangat bagus sekali karena apa? Saya campur dengan rempah-rempah, empon-empon seperti jahe, kunyit, kunir. Sekarang saya tambahin temulawak lagi untuk nafsu makannya supaya tambah. Sekarang saya sudah punya bubukan untuk adonan asinan tersebut ya, untuk asinan adonan tersebut supaya produksinya lancar. Dan saya ternak selama 3,5 tahun ini, alhamdulillah belum mengalami yang namanya macet produksi sampai 1 bulan perkutut kok nggak produk sampai 1 bulan, itu saya belum pernah mengalami ya. 1, 2, 3 minggu produk lagi, itu yang saya alami di kandang. Ini pengalaman pribadi, bukan cerita orang ya. Ini pengalaman pribadi yang saya share di YouTube saya. Kalau pengalaman orang lain ya saya omongkan terus terang, ini pengalaman orang lain. Tapi ini pengalaman pribadi saya di dalam beternak perkutut selama 3 tahun ini. Oke, selanjutnya setelah makanan asinan selesai, kita lanjutkan kepada sirkulasi angin. Oke teman, sirkulasi angin sangat menentukan ya. Jadi mungkin lahan Anda kalau perumahan itu usahakan membuat kandang yang angin bisa masuk dan keluar secara spontan ya. Kalau anginnya nanti mantul, ini akan sangat berpengaruh ya. Mungkin loh, tapi di tempat saya produk mas ya, kandang Anda berapa ya. Semakin banyak beternak, semakin sirkulasi angin akan menipis ya, oksigen akan berkurang. Nah, di sini pengaruhnya sangat kuat sekali. Apalagi Anda di perkotaan, kurang penghijauan, ini akan sangat mengganggu dalam peternakan ya. Sirkulasi angin dijaga ya. Nah, untuk mengukur sirkulasi angin itu baik atau buruknya, kita bisa tes saat panas menyengat. Kita posisikan di kandang ya. Kita di kandang, kita nongkrong, kita rasakan bagaimana suasana kandang kita tersebut. Kalau kita nyaman di situ, berarti sirkulasi angin bagus. Nah, kalau kita nggak nyaman, berarti kondisi sirkulasi angin di dalam kandang Anda kurang bagus. Ya, nanti dengan bertambahnya burung akan semakin pengap lagi. Bertambah burung semakin pengap lagi. Ini jadi PR Anda bagaimana sirkulasi angin tersebut bisa maksimal, bisa bagus, sehingga reproduksi sangat bisa lancar ya. Itu yang keempat. Yang ketiga, sinar matahari yang mencukupi ya. Jadi di sini saya mau kupas detail, tidak seperti video yang awal cuma sekedar bla 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 ya. Dan sirkulasi angin, panas yang mencukupi, makanan kan itu, kebersihan. Nah, di sini panas yang mencukupi dalam arti apa? Usahakan kandang kita itu kena sinar matahari di pagi hari, entah itu 1, 2, 3 atau 4 jam. Lebih lama lebih bagus. Nah, di sini pun ada resiko juga. Ketika kandang Anda nanti kena sinar matahari itu terlalu lama, ya seperti kandang saya ini dari pagi sampai jam 10, 11 kena sinar matahari. Nah, ini ada resikonya. Resikonya apa mas? Resikonya ketika kandang Anda terkena sinar matahari lebih dari 3 jam, 2 jam, 3 jam, lebih dari 3 jam, lebih dari 3 jam, ini secara otomatis air minum dalam sangkar perkutut kita akan panas, ya, akan panas. Nah, di sini akan sangat berisiko dengan peradangan perkutut kita. Akan beresiko kepada anakan perkutut kita. Kenapa mas? Kalau air minum ini terlalu panas,
Sedangkan indukan kita itu punya anakan yang masih kecil, ini biasanya akan tidak diloloh. Ya, indukannya nggak mau ngeloloh. Karena apa? Dia mau minum itu terasa panas. Nah, akhirnya dia tidak mau minum. Ketika dia tidak mau minum, dia tidak akan bisa ngeloloh anaknya. Karena proses pelolohan itu akan menggunakan keenceran millet serta pur ayam yang kita kasih dalam pakannya tersebut. Ya, sekali lagi perhatikan kondisi air ketika panasnya kandang Anda melebihi 3 jam dari pagi sampai siang ataupun siang sampai sore. Ya, ini diperhatikan betul-betul karena kalau Anda tidak perhatikan, ini resikonya kalau nggak peradangan biasanya anakan perkutut mati di sarang. Ya, ini diperhatikan karena nggak diloloh ataupun diloloh tapi karena induknya itu kena radang, anaknya kena radang, akhirnya sulit nelan, kematian. Ya, diperhatikan betul-betul. Yang terakhir, kebersihan kandang. Ya jelas, apalagi di peternak-peternak yang saya kunjungi rata-rata yang paling ceroboh adalah di air minum. Ya, perhatikan betul-betul kebersihan kandang, amonia kotoran kita sterilkan, kita pakai semprot ataupun yang lain, intinya dijaga kebersihannya supaya kesehatannya terjaga. Sekian, semoga bermanfaat. Salam dari Henry Fami, ngutut sopai tatut, sopai patut. Jangan di skip biar nggak salah sangka. Saya sampaikan di akhir ya, nonton video saya yang full.